diolah oleh satu kepala dinas. Segera antisipasi dan segera tindak lanjuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Himbauan dan penyampaian dari saya sebagai tokoh masyarakat wilayah Mepago, tokoh intelektual di wilayah Mepago, dan ketua asosiasi wilayah Mepago, tapi ini sudah lewat berapa tahun, bulan kemarin. Terus sebagai mantan Bupati Nabire, saya mengikuti pilkada Nabire ini. Pertama sudah dilalui, sudah ke MK. Dari MK kembali ke PSU. Perkembangan PSU sementara ini berjalan baik dan terkantung-kantung oleh pemerintah daerah, dan PJ tidak tegas untuk mengeluarkan dana. Ditekan, SKPD yang ucapin ini masih tekan dan belum lancar untuk masalah DPT ini. Maka banyak pelaksanaan di lapangan masih mengeluh. Ini yang pertama. Terus PJ, pelaksana pejabat ini punya ada aturan. Sebenarnya dasar apa dia pakai pergantian pejabat di Kabupaten Nabire? Ini memancing keadaan seperti kayak di daerah wilayah timur. Itu awalnya dari pilkada. Jadi perlu saya tekan kepada Bapak Menteri, kenapa yang tidak mengerti aturan dikirim ke Nabire? Ini tambah masalah. Wilayah Mepago selama 10 tahun masih aman. Sekarang cari-cari masalah, pada ada aturan. Dan surat edaran Menteri tidak pakai. Surat Menteri tahun nomor 820. Garis miring 6923 dari Menteri Dalam Negeri, bahwa poin 4 di situ sudah jelas kalau ada pergantian pejabat harus surat izin dari Mendagri, dan ada aturan-aturan PKPU. Tetapi kenapa dia ada pergantian salah satu pejabat dari misalnya BPMK merangkap dengan PU. Nanti spesimen keuangannya bagaimana? BPK bisa aturan keuangan bisa tidak? Ini perlu cek dari awal nih sebelum terjadi apa-apa. Ini masalah dua dinas, satu kepala dinas yang tanda tangan. Bagi saya tahu, saya sebagai mantan Kabag Keuangan, ini sudah melanggar aturan. Yaitu yang namanya korupsi. Satu dinas SKPD dan satu orang jadi dua SKPD. Bagaimana spesimen di bank? Dan bagaimana pertanggungjawaban keuangan di daerah? Saya minta supaya PJ itu tidak salah. Saya salahkan itu orang pusat. Ini yang bakar-bakar keadaan di daerah supaya akhirnya ada apa-apa di daerah akan jadi kacau. Jangan salahkan dia orang daerah. Yang keluarkan surat. Kalau caretaker itu orang yang mengerti aturan. Bukan orang ini. Datang urus untuk kesehatan atau COVID di Nabire. Dan caretaker sebagai kandidat tertentu. Tim sukses kandidat tertentu. Kenapa dia pimpin rapat dengan kandidat tertentu?
Saya tekankan kepada pemerintah pusat segera antisipasi dan segera jaga. Sebelum terjadi di Mepago, sebelum terjadi di Nabire, maka pada kesempatan ini saya sudah memantau semua. Mas Caretaker sebagai tim sukses. Memang sebelum dia Caretaker, memang ketua tim sukses, kandidat nomor 3. Maka pada kesempatan ini saya sebagai mantan bupati, 10 tahun Nabire aman. Hati-hati, Nabire jadi kacau. Mau atur mana? Papua sepanjang Papua, Mepago, kacau, siapa natur nanti? Paling tidak masyarakat kecil akan korban. Justru itu saya pesan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, segera antisipasi atau segera dicabut kembali untuk Caretaker itu. Yang minta kepada orang yang kita Nabire ini senior atau orang bisa mengerti aturan banyak kok, bisa datangkan dengan seorang dokter sebagai PJS. Apa kelebihan dan kelemahan? Orang senior pemerintahan di Nabire cukup besar. Usulan-usulan daerah tidak terima hanya karena kepentingan orang provinsi dipakai diusulkan, akhirnya di daerah jadi akan kacau. Jadi orang daerah jangan disalahkan kalau ada ke depan dikacau, karena ciptakan masalah adalah orang pusat dan provinsi. Dan sebelum terjadi, saya sebagai tokoh masyarakat di wilayah ini, saya melihat, memantau dan ikuti. Menang kalah soal biasa, tetapi jangan korbankan masyarakat di daerah ini seperti daerah Intan Jaya, daerah di Duga. Kami tidak mau seperti itu. Mepago kami lindungi, kami jaga. Tetapi karena pusat provinsi datang untuk mengacaukan daerah ini lewat SK yang dikeluarkan seorang dokter. Kalau suruh tangani COVID-19 oke. Tetapi masalah daerah, masalah pemerintahan, ya, itu lihat. Karena di sini punya senior orang banyak. Akhirnya sekarang di lapangan semua pejabat diganti habis. Dasar apa? Kami minta kepada pemerintah provinsi dan pusat, semua diganti. Setahu saya sebagai mantan bupati, 6 bulan saya sudah berhenti untuk pergantian, baik ke eselon 2, eselon 3, eselon 4, maupun para kepala-kepala kampung dan RT RW. Sekarang Caretaker PJ dia mau ganti pejabat, contoh seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, Pemberdayaan Perempuan, dengan tanaman pangan, dengan Kasat Pol PP. Ya. Kenapa semua ini diganti? Eselon 3 banyak. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri, segera benahi masalah Nabire, masalah Caretaker PJ Nabire. Dan penegak hukum Kabupaten Nabire, Bawaslu, Rakumdo segera tindak lanjuti. Masyarakat terlalu ikut terus langkah-langkah PJ dengan semua pelaksanaan pilkada, supaya pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Ini yang saya harapkan. Jadi saya minta kedua kali, dasar apa diganti pejabat-pejabat dan 1-2 dinas, 1 kepala dinas. Ini bagaimana pertanggungjawaban keuangan, masalah spesimennya. Ya. Kalau tidak, dinas-dinas ini tetap akan temuan. Ya. Tetap akan temuan. Karena 1-2 dinas
satu orang tidak bisa tanda tangan. Tidak bisa. Ini yang namanya korupsi. Dua dinas jadi satu kepala dinas. Kalau kami tahu, kami pemerintah dan orang PAMOM, itu kalau kekosongan, oke. Mungkin kekosongan bisa diisi oleh staf ahli khusus ada. Atau asisten-asisten ada. Ya, kenapa SKPD? Kepala dinas merangkap dua kepala dinas. Satu orang. Itu namanya korupsi. Satu APBD, dua APBD diolah oleh satu kepala dinas. Saya kira antisipasi dan saya kira tindak lanjuti oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan masyarakat kalau tidak ditindak, masyarakat akan bertindak. Kalau tidak, pilkada akan berjalan dengan aman, lancar. Mengenai pelanggaran-pelanggaran aturan ini, saya kira tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada atau hukum yang berlaku. Ya, sebelum terjadi kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Gubernur, saya kira ambil tindakan. Ya, karena beliau tidak mengerti tentang aturan orang PAMOM atau sebagai orang birokrat. Kami birokrat sudah bisa ikuti aturan. Sebelum 6 bulan tidak boleh pergantian. Itu dalam aturan PKPU. Dan juga surat edaran dari Mendagri sendiri nomor 820. Itu menyatakan bahwa PJ tidak boleh ada pergantian sebelum izin dari Menteri Dalam Negeri. Ya, itu ada sudah. Dan pelanggaran 820 itu surat edaran tentang itu. PJ ini. Itu sudah pelanggaran berarti. Ya, yang tahu adalah orang hukum. Jadi segera tindak lanjuti. Kami akan tunggu. Terima kasih.